Rupanya Michael ke pub. Di sana dia minum-minum. Saat yang sama seorang wanita merayunya. Mereka berdua lalu sepakat bersama, namun saat berenak mantap Michael teringat kejadian itu. Membuatnya menyakiti si wanita. Wanita itu marah. Setelah Michael membayarnya, dia langsung pergi. Michael tak mengerti apa yang terjadi padanya. Dia hanya bisa berteriak tanda kebingungannya. Di rumah, Ayah dan Abi tengah gelisah mengingat perubahan sikap Michael. Ayah meminta Abi untuk kuat karena dia yakin Michael akan kembali seperti dulu mencintai Abi. Abi yang mulai merasa tenang membelai ayah lalu kembali menguatkan ayah yang nampak sedih dan dilema dengan hubungan mereka. Abi berkata masih sayang ayah, namun Michael lebih penting dari hubungan mereka. Ayah nampak mengerti. Abi lalu mencium ayah, mereka terbawa suasana saat itu. Mereka berenak mantap. Tanpa mereka sadar, Michael pulang. Michael melihat mereka atau tidak, yang jelas saat Michael menyapa keduanya terlihat ngobrol. Michael bertanya apa yang mereka bicarakan. Ayah menjawab sedang merencanakan liburan. Mengetahui tak ada hal penting, Michael meminta Abi untuk ke kamar. Saat makan malam, Michael berkata dia tengah menyiapkan makanan spesial. Dia Michael, dia seorang tentara aktif yang sedang persiapan untuk misi khusus. Saat tengah istirahat latihan, dia curhat pada sahabatnya kalau dia ingin melamar pacarnya. Sahabatnya memberi semangat. Saat pulang ke rumah dengan wajah yang sumringah, dia menyapa Abi, lalu memeluk kekasihnya itu, sembari memegang cincin untuk melamar gadisnya. Abi tentu saja sangat senang dan bahagia. Memang itu yang dia harapkan selama ini dari Michael. Setelah acara lamaran selesai, mereka merayakannya dengan berenak mantap. Saat pagi hari, Michael yang tengah bersiap ke kantor menerima telepon dari pihak rumah sakit yang mengabarkan ayahnya tengah koma. Michael awalnya tak ingin menjenguk ayahnya karena dendamnya yang sewaktu kecil tak pernah mendapat perhatian dari sang ayah. Namun Abi membujuk tunangannya dengan berkata, hanya ayahnya yang Michael punya setelah ibunya meninggal dunia. Dengan terpaksa Michael ke rumah sakit. Saat berada di samping ayahnya, dia hanya diam karena dendamnya masih ada. Sementara Abi yang baru saja menemui dokter menyarankan agar mereka pindah ke rumah ayah untuk merawat karena kondisi pria tua itu tidak stabil. Sang ayah sudah agak baikan. Mereka lalu pulang ke rumah. Michael belum bisa menerima untuk baikan dengan ayahnya. Dia masih saja bersikap acuh pada orang tua itu. Abi yang baru saja pulang dari pasar hendak masak untuk mereka bertiga. Saat Abi di dapur, ayah berniat membantu dengan membawa barang belanjaan ke dapur. Namun saat itu ayah tak sengaja menyenggol ponsel Michael. Itu membuat putranya itu sangat marah dan membentak si ayah. Abi segera datang dan menenangkan suasana. Namun Michael pergi meninggalkan keduanya dengan perasaan yang masih marah. Abi mencoba menenangkan ayah yang mungkin sedih diperlakukan begitu oleh putra tunggalnya. Saat di ruang santai, Abi meminta Michael untuk melupakan sakit hatinya pada ayah. Awalnya Michael tak mau memaafkan ayahnya. Namun Abi berkata, bagaimana mereka akan menikah dan menjalankan rumah tangga sementara Michael dan ayahnya tidak akur. Tak sengaja ayah mendengar pembicaraan mereka. Ayah yang tak kuasa mendengar sakit hati Michael padanya langsung kembali ke kamarnya. Abi terus saja meminta Michael untuk tidak bersikap kasar lagi pada ayahnya dan melupakan kesalahan ayahnya. Saat pagi hari, ayah menemui Michael yang tengah duduk sendiri. Di sana dia menjelaskan pada putranya mengapa dia dulu seolah tak memperdulikan keluarga dan hanya sibuk bekerja untuk menjadi kaya raya. Itu semua dia lakukan karena dulu dirinya anak dari keluarga tak punya. Dia sering kelaparan karena orang tuanya tak punya uang untuk membeli makanan. Dia tak mau Michael dan istrinya kesulitan keuangan dan kelaparan. Itulah dia membanting tulang untuk kerja keras dan kaya raya. Michael akhirnya mengerti mengapa ayahnya cuek pada dirinya dan ibunya. Dia menangis dan langsung memeluk ayahnya. Ayah dan anak itu akhirnya berdamai. Suasana rumah menjadi hangat. Ayah memasak makanan kesukaan Michael, lalu mereka makan bersama. Saat itu ayah juga memberikan uang yang selama ini dia simpan untuk Michael. Michael terharu dengan sikap ayahnya yang ternyata begitu perhatian padanya. Michael harus menjalankan tugas negara yang cukup berat. Dia ditugaskan untuk berjaga di daerah perbatasan pemberontak. Saat dia menyampaikan hal itu pada keluarganya, nampak Abi dan ayah sedih. Namun Michael meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja. Meski masih khawatir, ayah dan Abi berusaha tenang dan berharap Michael akan baik-baik saja saat menjalankan tugas nantinya. Di kantor, Michael dan rekannya sama-sama khawatir dengan tugas ini. Namun itu adalah kewajiban mereka. Mereka lalu saling menguatkan satu sama lain. Michael tak bisa membendung rasa sedih dan khawatirnya. Itu terlihat jelas dari sikapnya yang dingin. Abi menyemangati Michael untuk berani. Dia melepas cincin tunangannya lalu meminta Michael membawanya bertugas. Abi berharap Michael akan pulang dan membawa cincin itu kembali lalu mereka menikah. Melihat Abi, Michael tak takut lagi. Dia semangat kembali menjalankan tugasnya dan berjanji kembali dan menikahi Abi. Mereka nampak lebih rileks dan saling berbagi perasaan bahagia.
Keesokan harinya, Michael pamit pada Abby dan ayahnya. Kedua orang itu nampak sedih melepas Michael, namun itu adalah tugas negara yang harus dilakukan Michael. Saat Michael pergi, ayah berusaha menenangkan Abby yang sangat sedih melepas tunangannya. Di posko, Michael terlihat terus mengingat Abby. Abby juga sering menghayal di tempat kerja. Dia merindukan Michael yang sudah 2 minggu tak ada kabar. Namun saat itu telepon Abby berbunyi. Itu dari Michael. Karena sinyal buruk, Abby dan Michael tidak begitu lama ngobrol. Namun itu membuat Abby tenang karena Michael baik-baik saja. Di rumah, seorang wanita datang. Rupanya itu rekan kerja ayah. Ayah pamit pada Abby untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan ramah Abby mempersilahkan keduanya. Namun itu bukan sekedar rekan ayah, wanita itu juga kekasih ayah. Ayah nampak menikmati pertemuan itu. Saat tengah bertugas, Michael membeli dagangan bocil yang entah kenapa ada di tengah hutan. Michael memberikan uang lebih pada bocil itu, membuat ayah bocil berterima kasih atas kemurahan hati Michael. Setelah itu dia pamit pergi. Di rumah, ayah dan Abby sedang sarapan. Saat itu kekasih ayah datang lagi. Nampak dia cemburu dengan kedekatan keduanya. Saat di tempat kerja, seorang pria memberi perhatian lebih pada Abby. Itu membuat Abby tak nyaman lalu berkata pada si pria kalau dia sudah punya tunangan. Agak kecewa, namun pria itu nampak mengerti lalu pamit pada Abby. Sementara di rumah, kekasih ayah meminta ayah jujur tentang perasaannya pada Abby. Sang ayah tentu saja berkata dia menganggap Abby sebagai putrinya. Itu membuat kekasihnya sedikit tenang. Lalu kekasih meminta ayah untuk menunjukkan perasaan padanya. Mereka berdua pun saling berbagi perasaan. Di tempat Michael bertugas, sesuatu hal buruk terjadi. Pemberontak menyerang dan membuat rekan-rekan Michael gugur. Michael juga terkena ledakan bom. Dia meminta salah satu rekannya yang selamat untuk membawa cincin Abby untuk diselamatkan. Namun saat hendak bersembunyi, rekan Michael juga terkena serangan. Michael sedih dan dia terlihat pingsan. Para pemberontak terlihat memeriksa Michael dan rekan-rekannya. Lalu mereka menjarah barang-barang berharga dari pasukan tentara. Keluarga Michael mendapat kabar kalau Michael gugur di medan perang. Mereka lalu mengadakan penghormatan terakhir untuk Michael, meski mereka tak memiliki jasad Michael karena hangus terbakar. Abby dan ayah sangat terpukul, apalagi Abby. Dia terlihat sangat sedih dan tak mampu menerima kenyataan. Keesokan harinya, Abby pamit pada ayah untuk pulang karena Michael tak akan lagi kembali dan dia merasa tak boleh berada di rumah itu. Namun ayah meminta Abby untuk tinggal, karena Abby adalah satu-satunya milik Michael dan ayah sudah menganggap Abby sebagai putrinya. Abby terpaksa tinggal di rumah itu, meski itu membuatnya sedih karena terlalu banyak kenangan Michael di sana. Abby tak bisa menahan sedihnya. Dia mulai minum-minum. Dia terus menangis dan melamun. Ayah sedih melihat keadaan Abby, apalagi saat dia pulang dalam keadaan mabuk. Ayah memapahnya dengan lembut dan membawanya untuk beristirahat. Namun saat itu Abby melihat sosok Michael yang ternyata adalah ayah. Dia meminta ayah yang terlihat seperti Michael untuk memeluknya karena dia sangat kangen. Namun ayah bersikap tenang, lalu segera keluar dari kamar Abby. Saat mereka sarapan, terlihat ada rasa canggung di antara keduanya, mungkin karena kejadian semalam. Ayah meminta Abby untuk melupakan kejadian itu. Abby akhirnya bisa tersenyum karena tadinya dia merasa malu. Abby dan ayah terlihat mengepak seluruh barang-barang Michael dan hendak menyumbangkannya. Meski masih dalam perasaan sedih, mereka berdua harus melanjutkan hidup. Nampak ayah dan Abby mencoba melupakan duka dengan bersih-bersih rumah. Mereka nampak sedikit bisa tersenyum dalam menjalani hari-hari. Namun saat hari jadi Abby dan Michael, wanita itu kembali sedih. Ayah berusaha membuat Abby tenang. Dia mendekap Abby dengan lembut. Setelah itu dia menunjukkan pada Abby foto-foto masa kecil Michael. Itu membuat Abby tenang. Namun malam itu terlalu hangat. Abby terbawa suasana. Dia mulai melihat ayah dengan pandangan yang berbeda, yang membuat Abby jatuh cinta pada calon mertuanya itu. Abby mulai mendekati ayah. Lalu mereka berenak mantap. Mereka menjalani hari-hari sebagai sepasang kekasih. Namun beberapa bulan kemudian, Abby menerima telepon mengabarkan Michael masih hidup dan kini tengah dirawat di rumah sakit. Abby lalu mengunjungi Michael. Dia prihatin dengan kondisi Michael, apalagi saat dokter menjelaskan kalau Michael terus trauma dengan kejadian yang sudah dia alami. Abby berusaha menenangkan Michael. Saat sudah di rumah, Michael memang aneh dan sering takut, apalagi saat dia mengingat masa-masa dia disekap oleh geng pemberontak. Ayah berusaha membuat anaknya tenang. Saat Michael ke kantor, ayah meminta Abby untuk fokus menjaga anaknya dan memendam perasaan mereka. Namun wanita itu tidak tenang, dia merasa bersalah pada Michael. Dia curhat pada sahabatnya kalau dia punya perasaan pada ayah, namun Michael kembali dan dia masih hidup. Si sahabat hanya bisa menenangkan Abby yang sedang kebingungan. Saat di kamar, Michael bersyukur bisa bertemu dan memeluk Abby kembali. Mereka berdua lalu melepas rindu satu sama lain. Namun saat asik berenak mantap, Michael teringat masa-masa dia disiksa oleh pemberontak. Dia tanpa sadar membuat Abby tersiksa. Itu membuat Abby kesakitan. Untung saja Michael cepat sadar dari ingatan buruknya. Dia meminta maaf pada Abby karena telah membuat Abby kesakitan. Dengan tulus Abby memaafkan dan memahami sikap Michael. Saat tengah menikmati pagi berdua, Michael kembali mengingat kejadian itu. Dia panik lalu segera masuk rumah tanpa peduli pada Abby. Saat yang lain, kekasih ayah datang. Tanpa sengaja dia melihat ayah tengah membuka foto-foto mesra bersama Abby. Dia yang cemburu meminta penjelasan pada ayah, namun ayah tak mau menjelaskan dan malah memutuskannya. Itu membuat wanita itu marah dan pergi.
Hari yang lain dia kembali datang menemui Michael. Dia mengatakan kalau Abi telah berselingkuh. Michael tak terima dengan perkataan wanita itu. Dia marah dan mengusir mantan ayahnya. Namun dia terus berpikiran dengan kata-kata wanita itu. Dia terlihat melamun. Ayah menghampiri dan bertanya mengapa dia memegang senjata. Michael hanya berkata untuk jaga-jaga. Tanpa rasa curiga ayah kembali ke kamar. Namun sebelum itu Michael bertanya apakah ayah tahu kalau Abi selingkuh. Ayah meyakinkan anaknya kalau tak ada pria lain di hati Abi selain Michael. Namun Michael tetap gelisah. Dia terus teringat perkataan mantan ayahnya. Dia tak bisa tidur malam. Dia memegangi senjatanya. Abi terbangun dan bertanya mengapa Michael terlihat gelisah. Tak menjawab pertanyaan Abi, Michael malah keluar kamar. Abi tentu saja merasa sedih dengan sikap Michael yang dingin. Saat Abi pulang kerja, Michael yang terbakar rasa cemburu mengintai Abi. Dia salah paham pada pria rekan kerja Abi. Dia hampir menembaki pria itu. Abi meminta Michael untuk tenang, namun Michael tak bisa membendung amarahnya. Dia juga marah pada Abi. Saat di rumah dia lagi-lagi bersikap dingin. Itu membuat ayahnya ikut campur dan meminta anaknya tak kasar pada wanita. Michael tak mau dengar, dia malah pergi entah kemana. Abi yang sedih lalu masuk ke kamar tanpa sepatah kata. Rupanya Michael ke pub. Di sana dia minum-minum. Saat yang sama seorang wanita merayunya. Mereka berdua lalu sepakat bersama. Namun saat berenak mantap Michael teringat kejadian itu. Membuatnya menyakiti si wanita. Wanita itu marah. Setelah Michael membayarnya dia langsung pergi. Michael tak mengerti apa yang terjadi padanya. Dia hanya bisa berteriak tanda kebingungannya. Di rumah, Ayah dan Abi tengah gelisah mengingat perubahan sikap Michael. Ayah meminta Abi untuk kuat karena dia yakin Michael akan kembali seperti dulu mencintai Abi. Abi yang mulai merasa tenang membelai ayah lalu kembali menguatkan ayah yang nampak sedih dan dilema dengan hubungan mereka. Abi berkata masih sayang ayah, namun Michael lebih penting dari hubungan mereka. Ayah nampak mengerti. Abi lalu mencium ayah, mereka terbawa suasana saat itu. Mereka berenak mantap. Tanpa mereka sadar, Michael pulang. Michael melihat mereka atau tidak yang jelas saat Michael menyapa keduanya terlihat ngobrol. Michael bertanya apa yang mereka bicarakan. Ayah menjawab sedang merencanakan liburan. Mengetahui tak ada hal penting, Michael meminta Abi untuk ke kamar. Saat makan malam, Michael berkata dia tengah menyiapkan makanan spesial untuk santapan mereka. Abi dan ayah tak sabar untuk makan. Saat Michael membawa makanan itu, Abi kaget melihat isinya yang merupakan pistol. Michael menodongkan senjata pada Abi. Rupanya tadi dia melihat Abi dan ayahnya tengah bersama. Abi mencoba menenangkan Michael, namun Michael tetap saja marah pada orang-orang yang mengkhianatinya. Hari yang lain terlihat ayah berjalan menuju rumah tua. Rupanya dia mengunjungi Michael yang memutuskan untuk meninggalkan rumah. Ayah membawa surat untuk Michael dari Abi. Abi juga pergi dari rumah dan memutuskan hubungan dengan ayah. Setelah memberikan surat, ayah pamit pada putranya dengan wajah yang sedih. Michael membaca surat Abi yang berisi permohonan maaf. Dia tidak pernah tahu keadaan akan serumit ini. Namun jika harus memilih, Abi akan selalu memilih Michael untuk teman hidupnya. Michael sedih membaca surat Abi. Dia menyesal tak mau mendengar penjelasan dari Abi. Abi meminta Michael melupakannya namun kembali pada ayah. Karena mereka berdua keluarga. Kini Abi fokus dan bahagia dengan pekerjaannya dan kesendiriannya. Namun ayah jatuh sakit. Syukurnya Michael datang ke rumah sakit menemui ayahnya. Dia menyesal dan memaafkan kehilafan ayahnya. Mereka lalu bersama selamanya.